Sejak pertama aku bertanya, Facebookmu apa, nomormu berapa, nomormu berapa. Mungkin inilah rasanya cinta pada pandang pertama. Senyuman manismu itu buat aku tak hidup malu. Mungkin inilah rasanya, rasa sayang dirinya. Sejak pertama melihat senyumanmu, lirikanmu, begitu cantiknya kamu. Oh, mungkinkah ini yang ku rasa? Senyuman manismu, buatku hidup malu. Untuk kamu setengah nyawaku, ku tahu kau bukan milikku. Terkadang bermimpi lebih, engkau nanti milikku. Untuk kamu peluk
dia. Halo. Dengarkan pesan sama dari udara Sulawesi Barat. Bitu babana binanga, bitu uluna selalu menyatu di frekuensi Malabi 96,8. Berita aktual, informasi faktual, narasi diramu dalam konten bermoral, program mendidik, simpatik dan menarik, semua hanya di RBFM. Radio Banua Malabi. Radio Banua Malabi. Media Sipaingara. Sipaingara. Media Tongara. Tahu tongan. Media Sipaingara. Tetap dengarkan RBFM Radio Banua Malabi Media Sipaingara hanya di 96,8 MHz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Tomalakbi dimanapun Anda berada saat ini yang sedang mendengarkan kami di 96,8 MHz. Dan kali ini kita jumpa lagi ya, ini di podcast RB, Reformasi Birokrasi ya salah satunya, tapi yang pasti ini adalah ruang bahasan. Kita akan mendiskusikan tema kita kali ini terkait dengan kejar layangan. Kita akan tanya-tanya dengan narasumber kita, kejar layangan itu seperti apa? Kenapa bukan layangan putus atau bagaimana? Nah, narasumber kita ini adalah Kepala Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Muhammad Yamin Saleh SH.MAP. Assalamualaikum. Saya mau bilang Ustadz tadi. Ya enggak apa-apa. Oke, baik. Ini sudah Sudah melekat. Betul. Iya, jadi agak sulit saya lepas itu keluar dari kata Ustadz menjadi Bapak. Bagaimana ya? Ustadz Enggak ini apa-apa. lagi menggagas sebuah inovasi perubahan. Betul. Pasti di lingkup kerja ya, Ya. Di Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Betul. Ini saya dengar kejar layangan. Ini akronim atau bagaimana, Ustadz? Iya, jadi sebenarnya kejar layangan ini kan sebenarnya kalau kita bilang akronim dia akronim. Tetapi sebenarnya filosofisnya juga ada. Oh, ada Nah, filosofisnya Jadi ya. Ini Ustadz berubah jadi filsuf sekarang, oke. ya jadi kejar layangan itu kan dia akronim dari kelas pembelajaran layanan pengadaan. Nah, barang jasa ini ya. menjadi satu hal yang kita harapkan nanti bisa menjadi penopang utama dalam pengembangan SDM pelaku pengadaan di Pemprov Sulbar. Begitu agar ya. Istilahnya pemahaman terhadap pengadaan itu merata seperti itu. Tapi kan layangan sendiri itu kalau kita lihat itu kan dia Ditarik, diulur, diulur. kemudian dia tinggi. Itu sebenarnya kan merupakan. Tapi asal jangan putus ya. Ya, jangan Tarik, putus. ulur, tinggi, putus. Tapi kalau ini dikejar aja. dia harus putus dulu. Oh iya Ya kan, seperti itu. iya. Jadi dia melambangkan dia seperti harapan yang memang harus tinggi. Tapi dalam di dalam kenyataannya ketika dia semakin tinggi, maka tentu hempasan angin itu semakin kuat. Dan itulah menyebabkan sebenarnya layangan itu menjadi tinggi karena ada anginnya. Biro Pengadaan Barang Jasa itu seperti itu. Jadi dengan
berawal dari ULP di tahun 2012-2013 bertransformasi menjadi UKPBJ. Itu kita ibaratkan seperti layangan yang semakin tinggi, yang membuat semakin itu hempasan angin problematik yang ada di dalam Biro Pengadaan Barang Jasa yang kita tahu luar biasa ya. Iya. Selama ini. Jadi dari problematika itu yang membuat dia menjadi besar ya. Iya. Dan terkadang bagaimana itu masalah dinamis ya akhirnya. Masalah-masalah pengadaan itu kan menyebabkan kadang masalah-masalah di udara itu layangan itu kadang ada yang putus. Iya. Tapi ketika putusnya layangan itu jangan menjadikan kemudian kita sudahlah lepas saja. Kejar. Iya betul. Dikejar kembali untuk kemudian kita angkat lagi. Begitu kira-kira dalam masalah yang kita hadapi dalam proses pengadaan barang jasa itu, jangan menjadikan proses pengadaan barang jasa itu menjadi jatuh, kita biarkan dia tidak seperti itu. Terus kita lakukan upaya-upaya untuk bagaimana layangan ini kembali naik. Sehingga proses pengadaan barang jasa terus berjalan sebagai sebuah kebutuhan memang. Di dalam satu pemerintahan kita mengetahui bahwa sebagian besar anggaran yang ada itu adalah untuk pembiayaan dalam proses pengadaan barang dan jasa, bukan cuma barang ya, jasa juga, seperti itu. Oke, jadi layangannya memang harus dikejar untuk kemudian dibumbungkan lagi ke langit ya. Betul, oke. Ada tadi yang menarik Ustadz, bahwa ada pemahaman yang tidak merata. Betul. Soal pengadaan barang dan jasa. Betul. Dan pasti ini yang akan menjadi kendala ya. Betul. Dalam prosesnya. Ya. Ini terus karena ini adalah sesuatu yang baru. Jadi selama ini bagaimana mengantisipasi itu? Jadi seperti ini sebenarnya. Kalau kita melakukan pembacaan terhadap dokumen-dokumen perencanaan kita di Pemprov, baik itu Renstra dan seterusnya, sebenarnya pelayanan administrasi pengadaan itu tinggi. Administrasinya itu kalau di dalam Lakip itu di atas hampir 98%. Itu layanan administrasi. Tetapi ketika kita membaca hasil evaluasi kita, taruhlah kita ambil data paling dekat 2022 kemarin. Ketika proses pengadaan itu berjalan, itu luar biasa juga Pemprov kita ini mengalami keterlambatan yang bisa dibilang besar ya, dalam proses pengadaan barang jasa, mengakibatkan serapan anggaran yang tidak maksimal. Ya, sebagian dari dana alokasi khusus, sebagian juga dari dana alokasi umum. Ini kemudian menjadi persoalan serius yang kita tidak inginkan terulang terus. Kita analisa. Ternyata salah satu faktor yang menjadi penyebabnya adalah pelaku pengadaan sebagai motor penggerak dari pengadaan barang jasa itu sendiri. Ternyata kita tidak memahami betul bagaimana regulasi yang harusnya kita tempuh dalam proses pengadaan barang jasa. Di samping itu risiko-risiko yang berpotensi muncul di setiap tahapan pengadaan barang jasa itu terkadang juga tidak diperhatikan juga oleh teman-teman. Ya, pelaku pengadaan yang ini baik di internal Biro Pengadaan Barang Jasa juga termasuk di perangkat daerah yang ada. Karena kalau kita membincang pengadaan, maka tahapan itu sangat panjang, mulai dari perencanaan sampai proses serah terima barang kan. Dan penanggung jawabnya itu beragam. Kalau di sisi perencanaan mungkin perangkat daerah, pemilihan penyediaannya di UKPBJ, kemudian pengelolaan kontraknya juga masuk ke perangkat daerah kembali dan seterusnya. Di situ kadang kita tidak memahami apa risiko dari tahapan-tahapan itu. Saya kasih contoh misalnya keterkaitan antara risiko dengan regulasi. Dan alokasi khusus itu dia tidak sama dengan paket pekerjaan dari dana alokasi umum. Dia punya batasan waktu. Ya, kalau yang selama ini kan tanggal 21 Juli terus berkontrak. Terkadang teman-teman itu tidak memperhatikan kebutuhan waktu untuk pemilihan penyedia yang cukup. Ya, waktu pemilihan penyedia yang cukup, sehingga kadang mepet-mepet waktunya masuk. Sebenarnya dalam pengadaan barang jasa itu, selama waktunya cukup, waktunya tersedia, tidak ada buntunya. Begitu tender gagal, kita tender ulang, tidak ada tender kedua gagal, kita proses penunjukan langsung, ya, dan seterusnya. Tapi kalau waktunya yang tidak cukup, ini yang tidak bisa kita carikan jalan. Dia harus berkontrak tanggal 21 Juli misalnya, sementara proses pengadaannya kita awali dari pertengahan Juni. Sehingga ketika gagal tender misalnya, secara otomatis tidak bisa lagi kita ulang.
Iya, Nah, iya. hal seperti ini yang perlu difahami oleh setiap penanggung jawab pada setiap tahapan itu, bagaimana supaya pemahaman terhadap regulasi ini bisa meminimalisir terjadinya risiko di dalam proses pengadaan barang jasa. Nah, kalau ini yang tidak merata kita pahami, sulit juga. Karena mustahil kita bisa beranjak kepada satu tahapan dalam proses pengadaan barang jasa, taruhlah misalnya pemilihan penyedianya, kalau tahapan perencanaannya tidak kelar, Iya, iya. gitu. Tapi tunggu dulu, Ustaz. Tadi sempat saya dengarkan pelaku pengadaan ini ya yang bermasalah, Ya, termasuk juga tadi Ustaz sebutkan ini adalah dari pihak Barjasnya juga. ya betul. Jadi kita Jadi tidak, nanti sasaran untuk kejar layangannya ini bukan hanya OPD ya, bukan, yang dilayani, tapi Bukan. termasuk di internal. termasuk di internal. Jadi kalau kita bicara tentang pelaku pengadaan sebenarnya itu luas, ya, mulai dari PA KPA di perangkat daerah, PPK, termasuk pejabat pengadaan, termasuk pokja pemilihan, bahkan termasuk penyedia. Nah, ini uniknya sekarang ini. Transformasi ULP ke UKPBJ itu tidak hanya perubahan nama, Iya, iya. tapi ternyata diikuti dengan semakin besarnya tusi yang dilekatkan kepada UKPBJ, termasuk pembinaan penyedia. Kenapa ini dilakukan? Karena dulu ketika kita membaca aturan tentang ULP, itu hanya fokusnya kepada pemilihan penyedia saja, bagaimana tender, bagaimana dan seterusnya. Nah, ini seolah-olah menjadi sekat antara pihak eksternal dalam hal ini penyedia dengan pihak UKPBJ, selalu berdiri pada tepi jurang yang berbeda. Sekarang kewenangan UKPBJ itu diintegralkan ke dalam proses pembinaan pelaku pengadaan, dan pelaku pengadaan sendiri itu diperluas sampai kepada penyedia. Iya, iya. Sehingga sekarang itu mitra pembinaan UKPBJ itu dengan pelaku pengadaan termasuk penyedia itu semakin kuat, sehingga tidak lagi dalam posisi yang kita sebut tadi itu seolah berdiri pada tepi jurang yang sama, berbeda. Sekarang ini mereka melebur. Jadi integritas pengadaan itu tidak hanya ditentukan dari internal pemerintah, tetapi juga sangat ditentukan oleh bagaimana kualitas eksternal, ya, pelaku usaha, ya, bagaimana mereka menyediakan barang yang baik, kualitas yang seperti itu, sehingga ini menjadi satu kesatuan, barulah kemudian kita bisa menilai bagaimana kualitas pengadaan. Nah, dari sisi ini proses pembinaan SDM ini harus dikedepankan, ya, harus dipercepat, harus semakin dikuatkan, ditingkatkan, dan terus kita inovasikan agenda-agenda pembinaan SDM ini, karena pelaku pengadaan, operator, ini mereka adalah pihak-pihak yang ibaratnya mobil, mereka ini adalah sopirnya, mereka lah yang mengatur ritmenya kira-kira seperti apa, saat menentukan hasil seperti itu. Penyedia memang hari ini memang harus diposisikan sebagai mitra. Iya, betul. Karena kalau tidak ntar mudah konfliknya, Ustadz. Betul, itu Iya dia. kan? Itu kan semangatnya sehingga transformasi itu juga dilakukan. Betul. Itu kalau kita sekarang jalan-jalan ke Biro Pengadaan Barang Jasa, itu di sana ada cafe project. Ini juga inovasi bagus sebenarnya. Dulu dikembangkan oleh kepala biro yang dulu, Pak Hamdani Hamdi. Itu semangatnya itu adalah bagaimana mensuasanakan Biro Pengadaan Barang Jasa itu dengan suasana yang lebih santai, tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang kayak orang melihat Biro Pengadaan Barang Jasa itu tempat yang keramat, konflik dan seterusnya. Dibuatlah suasananya dalam bentuk kafe, orang datang misalnya dengan suasana hati yang lebih tenang, silaturahminya lebih kental antara UKPBJ dengan penyedia, tidak lagi saling mencurigai dan seterusnya. Itu yang kita bangun sebenarnya, sehingga kolaborasi antara Pemprov dengan pelaku usaha ini bisa semakin baik. Itu sebenarnya yang kita mau. Oke, jadi artinya tidak menutup kemungkinan bahwa dikejar layangan nanti ini untuk peningkatan kapasitasnya, maka penyedia juga menjadi salah satu sasaran untuk menjadi peserta. Pasti. Bahkan dalam perencanaan awal kita ini, karena kita ini kan baru masuk di tahap awal untuk pelaksanaan paket-paket pekerjaan tahun 2024, penyedia ini kita mau dorong bagaimana supaya mereka lebih luas partisipasinya itu dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi pembelanjaan secara daring, baik itu melalui katalog lokal maupun balai pengadaan. Ini kita mau dorong ini. Mudah-mudahan tahap awal dari proses pembelajaran di kelas pengadaan itu kita akan libatkan penyedia bersama dengan unsur pelaku pengadaan di masing-masing perangkat daerah, supaya dari awal ini sudah konektivitas. Nanti konsepnya seperti apa itu, Ustadz? Karena bagaimanapun juga tidak mungkin lah nanti satu kelas antara peserta dengan
ruang kerja yang berbeda seperti itu. Satu yang ada di operator misalnya, terus satu sebagai penyedia. Bagaimana modelnya? Nah, ini keunggulan dari proses kelas pembelajaran ini yang membedakan kelas layangan kejar layangan ini dengan pembelajaran yang ada sekarang. Ini karena kita lakukan pembelajaran itu secara terencana. Jadi kita melakukan identifikasi kebutuhan, kita petakan kepesertaan, kita petakan waktu pembelajaran dan seterusnya, sehingga nanti materi-materi itu akan didapatkan berdasarkan kebutuhan masing-masing. Yang dibutuhkan operator itu tidak sama dengan yang dibutuhkan oleh pelaku pengadaan, pelaku usaha, tidak sama. Ya, nanti kita akan petakan. Jadi mungkin nanti dalam satu sesi itu mungkin akan ada 3 materi atau ke 2 materi atau ke berapa, nanti kita ketika konsepnya ini sudah final nanti kita akan share. Itu nanti kita akan khususkan kepesertaan. Jadi taruhlah misalnya pelaku pengadaan, itu kita akan membangun kolaborasi dengan dinas terkait. Nah, kita sementara ada pembicaraan juga dengan dinas Dinas Koperindak sebagai leading sektor pembinaan pelaku usaha UMK. Itu nanti kita adakan pelatihan, kita bangun kesadaran mereka, karena terus terang begini Bu, kita berusaha untuk membangun mindset pengusaha kita juga ini untuk berpindah dari layanan secara manual kepada layanan digital. Itu juga tidak mudah, utamanya usaha menengah kecil. Itu cenderung mereka lebih agak abai lah dengan itu. Ini kita mau bangun kesadarannya untuk bisa berkompetisi, untuk bisa membuka kesempatan yang lebih luas. Kita berharap bahwa nanti mereka juga terlibat dalam proses-proses pengadaan secara elektronik. Ini kita mau giring mereka ke arah sana. Jadi nantinya kita akan berikan pemahaman apa keuntungannya, kemudian kita lakukan pendampingan langsung berkolaborasi dengan LPSE. Nah, jadi mungkin nanti akan ada waktu pelatihan 1 kali, kita undang UMK, kita langsung dampingi mereka masuk ke dalam katalog lokal. Nah, kalau seperti itu. Iya, itu kan menjadi prioritas ya kalau saya tidak salah juga untuk kemudian di mana UMKM khususnya yang terkesan abai untuk kemudian mendaftar di katalog itu agar mudah proses perencanaannya, proses pengadaannya ini mudah. Pertanyaannya jangan sampai kejar layangan ini itu sebenarnya adalah bagaimana untuk mempercepat agar e-katalog ini bisa sempurna pencapaian 100% di Sulawesi Barat. Jadi sebenarnya begini, bukan cuma e-katalog, semua rangkaian pengadaan kita dorong, termasuk e-katalog, karena belanja secara daring sebenarnya kan kita, yang saya maksud tadi ini kan kenapa kita mendorong ini kejar layangan ini, kelas pembelajaran ini, karena kita ingin melakukan akselerasi percepatan proses pengadaan barang jasa. Salah satu hal yang sangat sangat penting untuk mendorong percepatan itu adalah belanja melalui katalog. Bayangkan ini, kalau ada semua paket kita harus tender dengan jangka waktu berbulan-bulan, mana lagi kalau tender dan seterusnya. Kalau kita bisa lakukan melakukan upaya maksimalisasi dalam pemanfaatan katalog lokal, ini kita bisa potong waktu yang dibutuhkan dalam penyediaan barang dan jasa. Nah, kalau itu maksimal dilakukan luar biasa. Cuma ada harus menjadi atensi kita ini. Kenapa pengusaha lokal di Sulbar ini perlu kita dorong masuk ke katalog lokal? Karena jangan sampai namanya katalog lokal tetapi yang banyak mengisi justru pengusaha dari luar. Itu kita tidak mau. Kita menyediakan etalase di dalam katalog lokal itu, harapan kita adalah supaya memberikan kesempatan yang lebih besar kepada pengusaha-pengusaha lokal itu terlibat dalam proses pengadaan. Mereka yang harus ambil bagian di situ. Jangan sampai anggaran kita larinya keluar kan. Nah, kita maunya meskipun sistem pengadaan barang jasa itu sifatnya adalah kompetisi terbuka, bisa saja diikuti dari berbagai macam daerah, tapi tentu harapan kita untuk membangun perekonomian masyarakat, utamanya pengembangan UMKM, kita berharap usaha-usaha lokal kita ini, UMK lokal kita ini banyak terlibat di dalam lah. Supaya jangan kita jangan tertinggal. Mereka belum mendaftarkan apa karena memang tidak tahu, ya itu tadi belum beradaptasi dengan teknologi yang ada, atau mereka memang tidak mau gitu. Tapi tunggu dulu Ustadz, untuk segmentasi yang UMKM ini ya itu kan pasti ada peserta dari sana. Ini model pendampingannya bagaimana? Khawatirnya pada saat mereka dikumpulkan dalam satu kelas mereka belum ada motivasi untuk ikut. Tentu kita lakukan kegiatan itu dengan perencanaan. Jadi
mereka sudah harus tahu dari awal tujuan mereka datang itu untuk apa. Ya bahkan kalau kita mau dampingi secara langsung kan mereka harus membawa dokumen-dokumen perusahaan. Ya, kalaupun misalnya tidak ada, dia bisa mendaftarkan usaha mandiri itu individual. Itu kemudahannya sekarang. Tidak mesti harus membawa korporasi. Dia bisa dengan data pribadi. Ya tentu kita harapkan nanti, makanya kita kerjasama dengan Kuperindak, kita akan membangun kerjasama dengan Kuperindak karena mereka yang punya data UMKM ya, seperti itu. seperti Melibatkan itu. dari awal. Betul. Iya, tapi yang pastinya ini kejar layangan ini ada beberapa target yang akan dicapai, tapi pada poinnya adalah bagaimana meningkatkan kapasitas ya, SDM, betul. ya kapasitas sumber daya manusia para pelaku pengadaan ini. dan Operator juga termasuk. Tadi sempat disampaikan bahwa tingkat pelayanan administrasi tinggi, Betul. tapi pas proses pengadaan itu Realisasinya rendah ya. Betul. Ini kalau boleh diklasifikasi misalnya yang paling banyak itu di tipe yang mana? Di keterlambatan sebenarnya. Jadi kenapa layanannya 98% itu bisa dibaca di Yang lebih banyak LAKIT. pengadaan langsung atau yang tender? Tender. Tender ya. Itu lebih banyak kita berbicara tentang tender. Kalau data kami di UKPBJ di tender itu pelayanan administrasinya 98%, tapi serapan kegiatannya cuma keterlambatan prosesnya tinggi. Jadi karena terjadi keterlambatan, ya sebagian tidak terrealisasi seperti itu. Jadi kompleks sebenarnya permasalahan-permasalahan ini. Makanya kita selalu kenapa kejar layangan ini berusaha untuk membangun proses pembelajaran yang sifatnya menjangkau semua, tidak hanya parsial pada misalnya para pengembangan kapasitas Pokja, kapasitas pejabat pengadaan, karena kita mau proses pengadaan berjalan pada setiap tahapan itu dengan baik. Ya, supaya penanggung jawabnya ini mereka pahami betul apa aturannya, apa regulasinya, apa risikonya. Ini penting juga, ini kadang terabaikan. Jadi nanti di kelas kejar layangan ini ada ini ya, analisis resiko ya. Manajemen risikonya seperti apa nanti. Jadi kita berharap pada setiap tahapan itu kita sudah identifikasi bahwa ini potensinya loh. Kalau misalnya kita terlambat ya kan begini. Kalau misalnya ini resikonya kalau terlambat akan seperti ini. Jadi bukan ini resikonya kalau dilaksanakan akan begini, bukan ya? Tidak, tidak resiko. Jadi tidak terlaksana nanti serapan rendah, Ustaz. Ya bisa juga. Ya. Jangan sampai Ustadz tunggu dulu ya, kata bisa juga ini saya malah memiliki pikiran yang lain. Jangan sampai serapan pengadaan kita menjadi rendah ya, karena itu tadi manajemen dan analisis resiko mereka terlalu bagus, melihat bahwa ada dampak yang sangat besar ketika saya laksanakan, mending nggak dilaksanakan. Tidak, itu Tapi sebenarnya semua karena waktu ya, rata-rata waktu. Sebenarnya kalau masalah, saya selalu mengatakan begini, pengadaan barang jasa itu pekerjaan yang paling enak. Ini mungkin di luar dari ekspektasi banyak orang ya. Tapi saya katakan enak. Kenapa enak? Karena proses pengadaan barang jasa itu adalah merupakan pekerjaan yang saya bisa mungkin katakan salah satu di antara pekerjaan yang detail aturannya, regulasinya. Kita mau langkah, angkat kaki satu kali, itu sudah ditahu itu. Harusnya kita letakkan kaki kita di mana. Jadi detail, setiap melangkah ada regulasinya, setiap kita melakukan satu proses ada regulasinya. Jadi detail sekali. Tapi kalau memang setiap langkah ada regulasinya, cuman begini, yang jadi masalah adalah seperti pedang bermata dua itu, regulasi yang detail itu juga menyebabkan orang yang salah langkah gampang terdeteksi. Nah itu dia. Jadi sebenarnya manajemen risikonya, kalau kita mau secara umum ikuti regulasi itu saja. Ketika kita berada pada ranah regulasi, aman itu pengadaan barang jasa dan mudah kita eksekusi sebenarnya. Cuman karena terkadang mungkin ada yang lari dari aturan, ada mungkin yang berinovasi ya tanda kutip, berinovasi, itu menyebabkan terjadinya proses-proses hukum yang ada itu seperti itu. Ini perlu kita hindari. Jadi pada intinya pemahaman terhadap regulasi dengan pengelolaan terhadap risiko itu satu paket. Makanya ini menjadi dua area ini, regulasi
manajemen terhadap risiko ini menjadi agenda utama dalam proses pembelajaran di Kejar Layangan. Ya. Ini kita berharap Regulasi dan manajemen risiko Betul. ya, seperti itu ya. Pastinya bahwa sejauh ini kita bisa perhatikan ada begitu internal kalau di dinas Ya. misalnya operator yang lebih banyak untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pengadaan ini tanpa didampingi juga pemahaman regulasi juga masih kurang. Jadi Betul. itu sangat potensi sebenarnya. Potensi sekali. Oke, dan dengan adanya Kejar Layangan ini maka itu bisa Diminimalisir. mereka didampingi, Ya. meminimalisir Betul. kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa terjadi pada proses layanan, terus mempercepat juga penyerapan. Betul. Oke. Ini yang paling pokok. Performa kinerja pemerintah provinsi. Ini yang perlu diperhatikan. Kalau kita di rapat-rapat pimpinan itu, kalau melihat itu realisasi rata-rata itu karena realisasi pembayaran untuk proses pengadaan yang lambat, yang tidak yang mungkin tidak sesuai jadwal perencanaan awal. Iya. Nah, itu seperti itu. Untuk inovasi perubahannya ini dimulai tahun ini ya, Ustadz? Tahun ya? ini, baru tahun ini kita rancang. Kejar Layangannya Hmm. akan dibuka tahun ini. Akhir tahun ini insya Allah. Di mana nanti tempatnya di? Jadi kan proses pembelajaran itu kita lakukan secara online dan offline. Untuk Online dan ya. offline ya. Untuk offline-nya nanti, ini lagi-lagi nanti kita kerjasama dengan Kominfo. Saya sudah komunikasi dengan Pak Kadis juga, dengan Kepala Bidang IGOV untuk memfasilitasi layanan untuk pembelajaran secara online. Dan alhamdulillah disambut baik. Insya Allah nanti kita laksanakan. Dan untuk secara offline-nya itu kita laksanakan di Biro Pengadaan Barang Jasa. Tetapi akan berkembang nanti sesuai dengan keterlibatan stakeholder lain. Jadi taruhlah misalnya nanti kalau kita berkolaborasinya nanti itu dengan Dinas Koperindak misalnya, kolaborasinya misalnya nanti dengan BPKP, itu nanti mungkin akan ada perubahan-perubahan tempat. Tetapi nanti secara asal tempat itu kan bagi kita sebenarnya tidak masalah. Yang pada intinya adalah format skema pelaksanaan pengadaan barang pembelajaran kelas pembelajaran ini sudah paten. Ya. Pesertanya sudah ada, kurikulumnya sudah ada. Yang susun modulnya siapa nanti, Ustadz? Tim. Oh, ada Kita di tim yang Biro sudah Pengadaan Barang dibentuk Jasa, ya. Tim sudah sekarang sudah dalam tahapan finalisasi untuk kurikulum. Kemudian juga termasuk dalam penyusunan pola layanan, termasuk SOP-nya. Kita akan lengkapi dulu, kita fiksasi dulu. Setelah itu kita masuk dalam proses tahapan pembelajaran yang pertama. Mudah-mudahan ini. Timnya ini siapa saja, Ustadz? Untuk tim ini kita masih menggunakan murni dari teman-teman di Biro Pengadaan Barang Jasa. Tetapi untuk keterlibatan jejaring kerja kita berusaha membangun komunikasi dengan eksternal. Ya, termasuk dari Kominfo sebenarnya, Koperindak. termasuk tadi ini pemberdayaan pengusaha-pengusaha yang mapan. Iya. Ya, artinya begini. Pemberdayaan dalam hal apa ini ya? Maksud saya itu seperti Padahal ini. sudah mapan, Ustadz. Maksud saya itu seperti ini. Ibaratnya kita ini petani, bertani dengan menggunakan lahan, gunung, berkebun dan seterusnya. Petani yang baik itu tidak hanya mengambil manfaat, tapi dia harus melakukan penghijauan. Iya. Kan begitu ya? Supaya ada keberlanjutan ekosistem kita. Iya. Kan seperti itu. Iya. Ini juga harus diilhami oleh teman-teman penyedia. Iya. Ya, jadi mereka yang misalnya memanfaatkan katalog lokal misalnya, itu selain mengambil keuntungan dari proses pengadaan barang jasa, seharusnya juga punya keterlibatan, punya keinginan untuk sama-sama membangun usaha-usaha kecil ini. Dengan cara? Dengan cara terlibat dalam proses pengadaan proses pembinaan. Ini contohnya begini. Iya. Teman-teman kadang di penyedia pelaku-pelaku usaha itu kadang mereka melakukan kegiatan sosialisasi berkaitan dengan bidang usahanya. Ya, melakukan sosialisasi dengan bidang usahanya, melakukan upaya untuk mengajak orang pemerintah lain pemerintahan misalnya masuk untuk berbelanja di katalog mereka. Nah, bagian-bagian ini kegiatan-kegiatan seperti ini itu perlu dikolaborasikan dengan pembinaan usaha kecil yang lain. Jadi kita minta nanti mereka juga menyiapkan satu sesi di mana di situ ada waktu dari UKPBJ ataukah dari dinas pemerintah yang lain ataukah dari BPKP nanti untuk menyampaikan bagaimana sih sebenarnya keuntungannya itu ketika kita melakukan proses pengadaan itu melalui UKPBJ melalui katalog lokal misalnya. Nah, kita harap
UMK yang hadir dalam kepesertaan kegiatan itu juga bisa memahami. Iya, iya, Nah, iya. ibaratnya yang sudah besar-besar ini bisa memberikan motivasi lah kepada yang lain. Ayo, ini kami bisa melakukan ini, yang kami dapatkan seperti ini. Supaya bukan hanya sekedar teori, mereka juga diyakinkan dengan apa yang telah dicapai oleh pelaku-pelaku usaha yang lain. Nah, kita harapnya seperti itu, kolaborasi seperti ini kita harus bangun sehingga bukan hanya sekedar mengambil keuntungan dari usaha-usaha yang dilaksanakan bersama dengan kegiatan pemerintah, tetapi juga mengambil peran dalam upaya untuk mensukseskan program pemerintah dalam hal pembinaan pelaku-pelaku usaha kecil menengah seperti itu. Betul. Keren loh idenya Ustadz. Insya Allah kita bangun kolaborasi lah, karena program-program ini sebenarnya hal-hal besar yang kalau kita mengandalkan sumber daya pemerintah provinsi itu sebenarnya kan sangat terbatas. Jadi melibatkan pihak-pihak eksternal itu sangat kita Apa butuhkan. jaminannya bahwa mereka yang pengusaha yang sudah mapan ini akan melakukan hal seperti itu? Tentu kita tidak bisa Kalau tidak menjamin. diikat dengan regulasi aturan. Oh, kita tidak bisa mengikat mereka dengan regulasi. Kita hanya kita berusaha untuk meyakinkan. Ya, kita berusaha meyakinkan. Kalau mereka tidak mau, ya susah juga kita ini. Tapi saya kira sebagai petani yang baik, jangan hanya mengunduli hutan. Pekebun yang baik, jangan lakukan penghijauan, reboisasi kan. Mengajak yang lain ya Iya, untuk seperti menjadi itu. lebih baik Iya, gitu. betul. Oke. Untuk menyehatkan suasana kompetisi usaha di Sulawesi Barat. Untuk ide yang cemerlang ini dalam inovasinya Ustadz, Ya. ini benchmarknya kemana? Jangan kata sampai ke luar negeri ya untuk menjadi referensi. Karena saya belum mendapatkan UKPBJ yang melaksanakan ini, ini Baru masih, pertama di Sulawesi Barat. saya tidak tahu ya, tapi saya belum dapatkan. Oh. Ya, ini inovasi yang kita Belum buat didapatkan, yang ditelusuri di provinsi mana saja? kalau kami kan sudah pernah jalan-jalan juga ke teman-teman di Sulawesi Tengah, pernah ke Belum Sulawesi ada di sana, Utara, kan? belum. Ke Sulsel juga pernah. Ke beberapa UKPBJ di Jawa, pernah ke Bandung, Nusa Tenggara. Bandung tidak juga? Belum. Belum Jawa ada. Tengah, Jawa Timur belum? Jawa Timur sebelum pernah sana. Oh begitu. Iya. Yang pastinya bahwa beberapa tempat yang telah dikunjungi belum pernah Iya, belum. melaksanakan kelas peningkatan SDM ini. Belum Ya, kita seperti- dapatkan. Kita juga tidak bisa mengatakan pertama karena saya belum datangi semua ini. Iya. Tapi ini murni dari kita melihat masalah yang terjadi di internal kita identifikasi akar masalahnya apa ini. Maka kita berusaha untuk melahirkan ini, mudah-mudahan ini menjadi solusi lah, insya Allah. Apa yang menjamin Ustadz? Sebagai terakhir ini, apa yang menjamin bahwa ini akan berkelanjutan nantinya? Ya, ini yang pertanyaan sulit sebenarnya. Karena untuk untuk mengatakan bahwa program ini akan terus berkelanjutan, ini harus membutuhkan komitmen dari banyak pihak. Bagaimana ini misalnya masuk di dalam agenda perencanaan tahunan, kemudian bagaimana ini disupport dari sisi anggaran dan seterusnya. Yang kami bisa lakukan sekarang ini adalah itu tadi, membangun komunikasi dengan pihak-pihak yang kita asumsikan mereka inilah yang punya otoritas, punya kemampuan untuk memberi support terhadap kegiatan ini. Karena kita memang agendanya kan agenda tahunan, jadi pembelajarannya itu kita sudah susun 1 tahun. Nah, jadi kalau ini teradopsi, maka komitmennya harus pada sisi anggaran. Kemarin kita sudah bicara juga dengan Pak Sekda sebagai pimpinan sekretariat daerah, di mana Biro Pengadaan Barang Jasa belum menyambut baik. Kita bicara juga dengan Komisi 2 terkait keberlanjutan kegiatan ini untuk di masa yang akan datang, jangka panjangnya seperti apa. Beliau merespon dengan baik, bahkan belum mengatakan kita akan upayakan, kita akan perjuangkan ini masuk di dalam penganggaran dan perencanaan kegiatan tahunan. Kita sudah bicara juga di inspektorat berkaitan dengan sumber daya pengajar, nanti kita harapkan. Kita juga sudah bicara dengan Dinas Koperindak. Mungkin 1-2 hari ini kita akan pertemuan resmi lanjutan dengan Koperindak untuk bisa membicarakan masalah proses pembinaan kegiatan, pembinaan kelas pembelajaran ini. Ini yang kita bisa lakukan ini. Jadi kalau misalnya dari pihak kami di Biro Pengadaan Barang Jasa, kemudian semua stakeholder ini komitmen untuk kita melihat ini sebagai sebuah langkah yang penting untuk kita ambil dalam hal pembinaan SDM, maka insya Allah ini berkelanjutan. Kita harapannya seperti itu. Mudah-mudahan.
kalau saya pribadi optimis. Artinya program-program yang terencana dengan baik, yang program-program yang terukur dan sasarannya jelas, saya kira akan diperhatikan oleh pengambil kebijakan lah untuk itu. Insya Allah. Terakhir sekali. tiba-tiba muncul. Nah, Ini enggak khawatir nanti dikata bahwa mengambil fungsinya BPSDM? Sebenarnya untuk pembinaan SDM kita selalu komunikasi juga dengan BPSDM. Nanti juga ini akan kita komunikasikan bagaimana bagaimana baiknya. Saya kira kalau kita kolaborasi akan jauh lebih baik. Iya, iya. Ya, taruhlah misalnya kegiatannya nanti akan diadopsi oleh BPSDM, justru lebih baik. Iya, iya, Artinya bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang memang menjadi leading sektor pengembangan SDM kita turut andil di dalam program ini, saya kira akan sangat bagus sekali. Oke, baiklah Ustadz. Iya. Terima kasih ya sudah Terima kasih. memberikan informasi yang sangat menarik untuk kita semua dan sukses dengan inovasi perubahannya. Siap. Saya juga mohon didoakan. Ini sebenarnya salah satu bagian dari proses pelatihan kepemimpinan yang kami ikuti sekarang. Iya. Administrator ya di PPSDM Kemendagri Makassar. Iya. Mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar dan harapan saya dan kita semua ini tidak hanya sebatas sebagai proper, tetapi betul-betul nanti bisa terimplementasikan dalam jangka panjang secara berkesinambungan. Makanya harus dikawal ya. Insya Allah. Ini harus berkelanjutan ya Ustadz. Bantulah dari ya. sini juga nanti BFM terus mendorong ini. Misalnya Insya Allah, nanti perkembangannya nanti kita sampaikan, ada hal yang mungkin bisa kita share ke masyarakat, ya bisa dibantu lah nanti bagaimana Insya Allah, iya. sosialisasinya. Pokoknya kalau RBFM tetap mengabarkan yang terbaik bagi masyarakat Sulawesi Barat Alhamdulillah. pastinya. Ini- Satu kata untuk kejar layangan. Kejar layangan, mantap. Mantap, oke mantap ya. Oke, ini kan peningkatan kapasitas ya. Iya, kalau ini tidak salah. ini literasi, kompetensi, ya, literasi, kompetensi, LAN, begitu. Dan layangan, kejar layangan. Oke, baik. Ustadz terima kasih ya sekali Sama-sama. lagi. Pokoknya Tomalabi, mari kita memberikan sesuatu yang lebih berarti untuk Sulawesi Barat ini dengan peran kita masing-masing. Terima kasih sudah mendengarkan kami di 96,8 MHz dan saksikan juga ini kami live di Facebook RBFM dan juga di YouTube RBFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RBFM 96,8 MHz Media Sipai. Dengarkan pesan sampai dari udara Sulawesi Barat. Bitu babana binanga, bitu uluna selalu menyatu di frekuensi Malabi 96,8. Berita aktual, informasi faktual, narasi diramu dalam konten bermoral, program mendidik, simpatikan menarik, semua hanya di RBFM. Radio Banua Malabi. Radio Banua Malabi. Media Sipaingara. Sipaingara. Media Tongan. Tahu Tongan, tahu Tongan. Media Sipaingara.
Radio Banua Malabi, media Sipaingaran, hanya di 96,8 MHz. RBFM 96,8 MHz, media Sipaingaran.